malam, anak bangsa. Di bulan September ini, banyak sekali peristiwa penting yang terjadi di masa lalu, termasuk pembunuhan ke-7 perwira tinggi militer Indonesia. Bersama saya, Lipia Rahmawati, inilah Fakta Sejarah. Genjer nong kedoan pating kelalen Mae dole teko muputi genjer Mae dole teko muputi genjer oleh sak tenong mungkur sedot sing tole genjer saiki wis digawa mulih. Penderitaan itu pedih, jenderal. Saya pasti sedang difitnah. Genjer diuntingi podo di dasar dijejer diuntingi podo di dasar Mae jebreng podo tuku gawa welasan Genjer saiki wis arep diolah Genjer Tanggal 30 September adalah sejarah penting dalam perjalanan Indonesia, yaitu tragedi berdarah yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia terhadap para jenderal TNI. Peristiwa yang dikenal dengan G30 SPKI atau Gerakan 30 September ini terjadi pada malam 30 September sampai awal 1 Oktober 1965, di mana para ke-7 perwira tinggi militer dibunuh dan dibuang ke lubang buaya. Gerakan 30 September merupakan gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Gerakan ini dipimpin oleh Dipa Nusantara Aidit yang pada saat itu adalah ketua dari Partai Komunis Indonesia. Pada 1 Oktober 1965 dini hari, Letkol Untung yang merupakan anggota Cakrabirawa atau pasukan pengawal istana memimpin pasukan yang dianggap loyal terhadap PKI. Gerakan ini mengincar para perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. 3 dari 7 orang yang menjadi target dibunuh langsung di kediamannya, dan yang lainnya diculik lalu dibawa menuju lubang buaya. Angkatan kelima adalah ide dari PKI yang ingin mempersenjatai kaum buruh dan kaum petani. Akan tetapi,
petinggi Angkatan Darat tidak setuju dan hal ini menimbulkan nuansa curiga-mencurigai antara militer dan PKI. Penolakan Angkatan Kelima oleh Angkatan Darat membuat hubungan Angkatan Darat dengan PKI menjadi panas. Situasi menjadi lebih panas ketika PKI melatih sukarelawan dari Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia dan Pemuda Rakyat yang merupakan organisasi bentukan PKI. Padahal PKI sebelumnya mengaku bahwa pelatihan meliputi semua kalangan. Bahkan kalangan dari Angkatan Udara melihat metode latihannya mirip pelatihan militer RRC. Perkembangan nasionalisme di Indonesia malah berubah menjadi perkembangan komunis di Indonesia. Di tahun 1960, muncullah Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil. Meski undang-undang sudah rilis, tapi dalam praktiknya masih sering terjadi perselisihan antara pemilik tanah dan petani yang mengerjakan tanah. Contoh peristiwa yang terkenal adalah peristiwa Klaten dan peristiwa Bandar Besi. Bandar Besi adalah peristiwa di mana PKI yang melakukan aksi sepihak dan berusaha menjarah tanah milik negara, salah satunya kebun karet yang dimiliki oleh perusahaan perkebunan negara. Isu menyedihkan Bung Karno sakit berkembang mulai tahun 1964 hingga dimulainya kudeta 30 September. Tentu rakyat akan bergosip dan memulai isu siapa yang berhak memegang kekuasaan jika Bung Karno meninggal. Tapi menurut Subandrio, Aidi tahu bahwa penyakit yang diderita Bung Karno tidak terlalu parah atau sakit ringan. Konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia dimanfaatkan oleh PKI untuk mendekat kepada Soekarno. Konfrontasi ini terjadi karena Tunku Abdurrahman, Perdana Menteri Malaysia, menginjak lambang negara Indonesia. Tentu Bung Karno murka melihat peristiwa ini dan meneriakan seruan Ganyang Malaysia. Tapi perintah Bung Karno tidak terlalu ditanggapi oleh petinggi militer. Jenderal Ahmad Yani berpendapat seperti itu karena Indonesia cukup sulit untuk melawan Malaysia yang dibantu oleh Inggris. Di sisi lain, Haris Nasution memilih untuk setuju karena tidak mau PKI menunggangi momen ini. Tentu momen Ganyang Malaysia membuat Angkatan Darat dilanda dilema sehingga mereka berperang setengah hati. PKI didekati Bung Karno karena Bung Karno menyadari Angkatan Darat yang tidak terlalu niat untuk berperang. Tentu PKI langsung senang karena selain bisa menunggangi Bung Karno, juga bisa ikut Ganyang Malaysia yang mereka nilai sebagai pengikut Mekolin. Di masa ini, PKI semakin kuat secara internal dan eksternal. Bung Karno yang mengetahui kekuatan PKI memilih tidak melakukan apapun karena butuh kekuatan PKI untuk mengganyang Malaysia. Selain dari Bung Karno, beberapa anggota Angkatan Darat yang tidak suka dengan kepengecutan petinggi Angkatan Darat menjalin hubungan dengan PKI. Amerika Serikat pada waktu itu sedang terlibat dalam Perang Vietnam dan berusaha sekuat tenaga agar Indonesia tidak jatuh kepada tangan komunis. Tapi beberapa pendapat
mengatakan bahwa peranan Amerika Serikat di Indonesia tidak terlalu besar karena bukti-bukti fisiknya kecil. September adalah peristiwa yang membuat luka bangsa Indonesia. Lalu, bagaimana kronologis penculikan dan pembunuhan ke-7 perwira tinggi militer Indonesia? Kita bahas di Fakta Sejarah. Jenderal Ahmad Yani lahir pada tanggal 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 1965 pada usia 47 di Jakarta, Indonesia. Pasangan: Yayu Rulia Sutowiryo Ahmad Yani. Anak: memiliki 8 orang anak, termasuk Amelia Ahmad Yani. Pekerjaan: tentara. Penghargaan sipil: pahlawan revolusi. Dinas militer pihak Kekaisaran Jepang pada tahun 1943 sampai 1945. Dan pihak Indonesia pada tahun 1945 sampai 1965. Dinas cabang TNI Angkatan Darat. Masa dinas pada tahun 1943 sampai 1965. Pangkat: Jenderal TNI Anumerta. Kronologi penculikan. Sebagai presiden, Soekarno bergerak lebih dekat ke Partai Komunis Indonesia di awal 60-an. Ahmad Yani yang sangat anti-komunis menjadi sangat waspada terhadap PKI, terutama setelah partai ini menyatakan dukungannya terhadap kekuatan kelima, dan Soekarno mencoba untuk memaksakannya Nasakom, doktrin di militer. Keduanya, Ahmad Yani dan Nasution, menunda-nunda ketika diperintahkan oleh Soekarno pada tanggal 31 Mei 1965 mempersiapkan rencana untuk mempersenjatai rakyat. Ketika para penculik datang ke rumah Ahmad Yani dan mengatakan kepadanya bahwa ia akan dibawa ke hadapan presiden, ia meminta waktu untuk mandi dan berganti pakaian. Ketika penculik menolak, ia menjadi marah, menampar salah satu prajurit yang akan menculiknya. Kemudian dia mencoba untuk menutup pintu depan rumahnya. Salah satu penculik kemudian melepaskan tembakan dan membunuhnya secara spontan. Tubuhnya dibawa ke lubang buaya di pinggiran Jakarta dan bersama-sama dengan orang-orang dari jenderal yang dibunuh lainnya. Raden Suprapto lahir pada tanggal 20 Juni 1920 di Purworejo, Jawa Tengah. Meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 1965 pada usia 45 tahun di Jakarta, Indonesia. Pekerjaan TNI. Penghargaan sipil, pahlawan revolusi. Dinas militer pihak Hindia Belanda pada tahun 1941 sampai 1942. Pihak Kekaisaran Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Pihak Indonesia pada tahun 1945 sampai 1965. Dinas cabang TNI Angkatan Darat. Masa dinas 1941
sampai 1965. Pangkat Letnan Jenderal TNI Anumerta. Kronologi penculikan. Saat Suprapto, yang ketika itu sudah berpangkat Letnan Jenderal, dijemput dari kediamannya oleh anggota Cakrabirawa dengan alasan dipanggil oleh Presiden. Tidak ada anggota keluarga yang tahu karena sudah terlelap tidur. Menurut pengakuan Ratna Purwati, putri kesayangan jenderal, tidak ada pengawal yang menjaga rumah mereka pada malam tanggal 30 September 1965 saat itu. Maijen Suprapto ternyata tidak pernah kembali ke rumah sejak saat itu. Tanggal 3 Oktober 1965 dini hari, raganya yang sudah tidak bernyawa ditemukan bersama mayat sejumlah petinggi Angkatan Darat di dasar sumur di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Siswondo Parman lahir pada tanggal 4 Agustus 1918 di Wonosobo, Jawa Tengah. Meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 1965 pada usia 47 di Lubang Buaya, Jakarta. Pekerjaan TNI, penghargaan sipil, pahlawan revolusi, dinas militer pihak Indonesia, dinas cabang TNI Angkatan Darat. Masa dinas pada tahun 1945 sampai 1965. Pangkat Letnan Jenderal TNI Anumerta, Satuan Polisi Militer. Kronologi penculikan. Siswondo Parman telah diperingatkan beberapa hari sebelum kemungkinan gerakan komunis. Pada malam 30 September sampai 1 Oktober 1965, tidak ada penjaga yang mengawasi rumah Siswondo Parman. Berdasarkan istri Siswondo Parman, pasangan itu terbangun dari tidur mereka sekitar pukul 4.10 dini hari oleh suara sejumlah orang di samping rumah. Parman pergi untuk menyelidiki dan 24 pria dalam seragam Cakrabirawa atau pasukan pengawal istana menuju ke ruang tamu. Orang-orang mengatakan bahwa dia dibawa ke hadapan presiden sebagai sesuatu yang menarik yang telah terjadi. Sekitar 10 orang pergi ke kamar tidur ketika Parman mengganti pakaiannya. Istrinya lebih curiga daripada orang-orang dan mempertanyakan apakah mereka memiliki surat otorisasi, yang salah satu pria menjawabnya memiliki surat sementara menyadap saku dadanya. Parman meminta istrinya untuk menelpon apa yang terjadi pada komandannya, Ahmad Yani. Tetapi kabel telepon telah terputus. Parman dimasukkan ke dalam truk dan dibawa ke basis gerakan di Lubang Buaya. Malam itu, bersama dengan tentara lain yang telah ditangkap hidup-hidup, Parman ditembak mati dan tubuhnya dibuang di sebuah sumur bekas. Sutoyo Siswo Miharjo lahir pada tanggal 28 Agustus tahun 1922 di Kebumen, Jawa Tengah. Meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 1965 pada usia 43 tahun di Lubang Buaya, Jakarta. Anak bernama Agus Wijoyo dan Nani Nurrahman. Penghargaan sipil, pahlawan revolusi, dinas militer pihak Indonesia, dinas cabang TNI Angkatan Darat, masa dinas tahun 1945 sampai 1965. Pangkat Mayor Jenderal TNI Anumerta, Satuan Polisi Militer. Kronologis penculikan. Pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965, anggota gerakan 30 September yang dipimpin oleh Sersan Mayor Surono masuk ke dalam rumah Sutoyo di Jalan Sumenep Menteng, Jakarta Pusat. Mereka masuk melalui garasi di samping rumah. Mereka memaksa pembantu
untuk menyerahkan kunci masuk ke rumah itu dan mengatakan bahwa Sutoyo telah dipanggil oleh Presiden Soekarno. Mereka kemudian membawanya ke markas mereka di Lubang Buaya. Di sana, dia dibunuh dan tubuhnya dilemparkan ke dalam sumur yang tidak terpakai. Mas Tirto Darmo Haryono lahir pada tanggal 20 Januari 1924 di Surabaya, Jawa Timur. Meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 1965 pada usia 41 di Lubang Buaya, Jakarta. Pekerjaan: tentara. Penghargaan sipil Pahlawan Revolusi. Dinas Militer Pihak Indonesia. Dinas Cabang TNI Angkatan Darat. Masa dinas 1945 sampai 1965. Pangkat Letnan Jenderal TNI Anumerta. Kronologi penculikan. Dini hari pada tanggal 1 Oktober 1965, anggota Cakrabirawa yang menyebut diri mereka adalah Gerakan 30 September mendatangi rumah Haryono di Jalan Prambanan nomor 8. Istrinya terbangun oleh sekelompok orang yang mengatakan bahwa suaminya telah dipanggil oleh Presiden Soekarno. Istri Haryono kembali ke kamar, tidak mengunci pintu di belakangnya, dan mengatakan suaminya apa yang terjadi. Dia mengatakan kepadanya untuk tidak pergi dan memberitahu para pasukan untuk kembali pada pukul 8. Namun Haryono curiga dan mematikan lampu, memberitahu istrinya untuk pindah kamar bersama anak-anak mereka ke kamar sebelah. Cakrabirawa kemudian melepaskan tembakan melalui pintu kamar tidur yang terkunci, dan Haryono melompat ke lantai. Ia bersembunyi untuk menunggu penyerang pertama yang masuk ke kamar tidur membawa kertas pembakaran untuk cahaya. Haryono mencoba untuk merebut senjata prajurit, namun gagal dan berlari keluar dari pintu dalam keadaan bingung. Dia ditembak mati oleh ledakan dari senjata lalu diseret melalui kebun dan tubuhnya dibawa ke salah satu truk yang menunggu. Tubuhnya dimasukkan ke dalam truk dan dibawa ke Lubang Buaya, markas pemberontakan di selatan pinggiran Jakarta. Jenazahnya disembunyikan di sumur bekas bersama dengan mayat para jenderal yang dibunuh. Donald Isaac Panjaitan lahir pada tanggal 9 Juni 1925 di Balige, Sumatera Utara. Meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 1965 pada usia 40 tahun di Lubang Buaya, Jakarta. Pasangan Marieke Panjaitan memiliki 6 orang anak yang bernama Catherine Panjaitan, Masa Arestina, Insinyur Salomo Panjaitan, Letnan Jenderal Purnawarman Hotma Ngaraja Panjaitan, Tuti Kamarati Panjaitan, dan Riri Budi Asri Panjaitan. Pekerjaan TNI Angkatan Darat. Penghargaan sipil Pahlawan Revolusi. Dinas Militer Pihak Indonesia. Dinas Cabang TNI Angkatan Darat. Masa dinas pada tahun 1945 sampai 1965. Pangkat Mayor Jenderal TNI Anumerta. Kronologi penculikan. Pada jam-jam awal 1 Oktober 1965, sekelompok anggota Gerakan 30 September meninggalkan Lubang Buaya menuju pinggiran Jakarta. Mereka memaksa masuk pagar rumah Panjaitan di Jalan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, lalu menembak dan menewaskan salah satu seorang pelayan yang sedang tidur di lantai dasar rumah 2 lantai
dan menyerukan Panjaitan untuk turun ke bawah. 2 orang pemuda, yaitu Albert Naiboru dan Victor Naiboru, terluka berat saat mengadakan perlawanan ketika DI Panjaitan diculik. Tidak lama kemudian, Albert meninggal. Setelah penyerangan mengancam keluarganya, Panjaitan turun dengan seragam lengkap sambil berdoa, menyerahkan diri kepada Yang Maha Esa untuk memenuhi panggilan tugas yang dimanipulasi oleh gerombolan PKI dan ditembak mati. Mayatnya dimasukkan ke dalam truk dan dibawa kembali ke markas gerakan itu di Lubang Buaya. Pierre Andries Tendean lahir pada tanggal 21 Februari 1939, Batavia, Hindia Belanda. Meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 1965 pada umur 26 tahun di Jakarta, Indonesia. Alma mater, Akademi Militer Indonesia pada tahun 1961. Pekerjaan tentara, penghargaan sipil pahlawan revolusi, Dinas Militer Pihak Indonesia, Dinas Cabang TNI Angkatan Darat. Masa dinas pada tahun 1962 sampai 1965. Pangkat Kapten Anumerta. Satuan Zeni. Pangkat terakhirnya adalah Letu CZI. Tetapi karena gugur dalam tugas, maka diberikan kenaikan pangkat luar biasa menjadi Kapten CZI Anumerta. Pierre Tendean adalah Ajudan Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution. Pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965, pasukan Gerakan 30 September mendatangi rumah dinas Nasution dengan tujuan untuk menculiknya. Tendean yang sedang tidur di ruang belakang rumah dinas Jenderal Nasution terbangun karena suara tembakan dan keributan yang luar biasa dan segera berlari ke bagian depan rumah. Ia ditangkap oleh gerombolan G30S dipimpin oleh pembantu Letnan II Caharu. Gerombolan itu mengira dirinya sebagai Nasution karena kondisi rumah yang gelap. Panglima TNI Ahmad Haris Nasution yang menjadi target utama berhasil melarikan diri dengan melompati dinding yang berbatasan dengan taman di Kedutaan Besar Irak. Tendean lalu dibawa ke sebuah rumah di daerah Lubang Buaya bersama 6 perwira tinggi lainnya, Suprapto, Sutoyo, dan Parman yang saat itu masih hidup, serta Ahmad Yani, DI Panjaitan, dan MT Haryono yang sudah terbunuh. Ia ditembak mati dan mayatnya dibuang ke sebuah sumur tua bersama 6 jasad perwira lainnya. Atas kejadian yang membuat luka bangsa Indonesia, rakyat menuntut kepada Presiden Soekarno untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia. Dengan rasa terpaksa, akhirnya Partai Komunis Indonesia yang menjadi kekuatan bagi Presiden Soekarno dalam aksi Ganyang Malaysia dibubarkan. Selanjutnya, Presiden Soekarno memberikan mandat pembersihan semua struktur pemerintahannya kepada Mayor Jenderal Soeharto yang terkenal dengan Surat Perintah 11 Maret 1966 atau lebih dikenal dengan Super Semar. Soeharto bergerak dengan cepat. PKI dinyatakan sebagai penggerak kudeta dan para tokohnya diburu dan ditangkap. Termasuk Dipa Nusantara Aidit yang sempat kabur ke Jawa Tengah tapi kemudian berhasil ditangkap. Anggota organisasi yang dianggap simpatisan atau terkait dengan PKI juga ditangkap. Organisasi-organisasi tersebut antara lain Rekra, CGMI, Pemuda Rakyat,
Barisan Tani Indonesia, Gerwani, dan lain-lain. Berbagai kelompok masyarakat juga menghancurkan markas PKI yang ada di berbagai daerah. Mereka juga menyerang lembaga, toko, kantor, dan universitas yang dituding terkait PKI. Pada akhir 1965, diperkirakan sekitar 500.000 hingga 1 juta anggota dan pendukung PKI diduga menjadi korban pembunuhan. Sedangkan ratusan ribu lainnya diasingkan di kamp konsentrasi. Untuk mengenang tragedi berdarah dan pelajaran bagi Indonesia, peristiwa besar ini dituangkan ke dalam sebuah film, G30 SPKI. Sesudah kejadian tersebut, 30 September diperingati sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September atau G30 SPKI. Hari berikutnya, pada tanggal 1 Oktober, ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Pada masa pemerintahan Soeharto, biasanya sebuah film mengenai kejadian tersebut juga ditayangkan di seluruh televisi di Indonesia pada tanggal 30 September. Selain itu, pada masa Soeharto biasanya dilakukan upacara bendera di Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya dan dilanjutkan dengan tabur bunga di makam para pahlawan revolusi di TMP Kalibata. Namun, sejak era reformasi bergulir, film itu sudah tidak ditayangkan lagi dan hanya tradisi tabur bunga yang dilanjutkan. Saya, Lipia Rahmawati, pamit undur diri. Inilah Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution, pria kelahiran Kota Nopan 3 Desember 1918, merupakan salah satu tokoh yang menjadi sasaran dalam peristiwa G30 SPKI. Meski Jenderal Nasution berhasil meloloskan diri, anaknya yang baru berusia 5 tahun, Ade Irma Suryani, dan ajudannya, Letu Pierre Tendean, menjadi korban. Jenderal Nasution yang selamat harus melepas kepergian pahlawan revolusi